Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Dede Kusniadi, ASI MM, selaku dosen mata kuliah pengantar administrasi negara. Baiklah, nama saya Ani Sulistiani, NIM 105200007, kelas 2A Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan paradigma administrasi negara. Paradigma administrasi negara merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi, serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Perubahan paradigma disebabkan oleh perkembangan pemikiran para ilmuwan administrasi atas bantahan-bantahan karena keraguan kebenaran yang dikandungnya telah mengalami pergeseran makna. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari dan berikan contoh. Ilmu administrasi mencakup banyak hal mengenai database, suatu organisasi atau perusahaan. Penyimpanan dan pengelolaan database dengan struktur dan rapi perlu dipelajari dari buku-buku atau dari orang yang sudah berpengalaman. Misalnya, bila kita menjadi seorang yang memegang arsip murid di sekolah, penyimpanan formulir dan data lainnya harus dibuat struktur supaya tidak bercecer dan mudah untuk mencarinya dengan penomoran dan cara lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan mengapa kehidupan manusia tidak lepas dari administrasi negara, jelaskan dan berikan contoh. Karena administrasi negara dapat memberikan informasi tentang data seseorang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk keperluan dan merupakan inti yang sangat dibutuhkan agar segala urusan dapat berjalan dengan lancar. Kita membutuhkan hal-hal dan fakta yang tercatat secara rinci. Dampaknya, bila tidak dikelola dengan baik, akan mengakibatkan kinerja suatu kantor tidak berjalan dengan lancar karena adanya berkas yang hilang, keuangan yang tidak tersusun rapi, dan barang-barang kantor yang hilang. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan hubungan antara administrasi negara dan ilmu sosial. Administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan yang erat sekali dengan ilmu sosial seperti ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Di samping itu, administrasi negara adalah bagian dari proses politik di mana administrasi dalam pemerintahan berhubungan dengan kehendak golongan dan partai politik dan dengan program-program politiknya, dan ikut serta menentukan metode-metode bagaimana kebijakan negara dapat diselenggarakan. Pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi, jelaskan dan berikan contoh. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan misinya, maka dikelola dan diurus oleh manusia. Dengan demikian, manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi. Agar dapat mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi sehingga tujuan organisasi tercapai, maka dibutuhkan ilmu manajemen yang sering disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan pegawai. Pengelolaan kepegawaian merupakan aktivitas pengelolaan pegawai mulai dari penyusunan kebutuhan, rekrutmen, pengendalian, dan pengembangan, perlindungan sampai pemberhentian. Di lingkup organisasi pemerintahan, pengelolaan kepegawaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara Sipil. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintahan telah mengembangkan konsep pemerintahan digital, yakni penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik atau yang dikenal dengan electronic government. Istilah ini diberikan kepada suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanan.
Adapun fungsinya adalah untuk meningkatkan suatu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat berbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Baiklah, sekian jawaban atas pertanyaan yang telah Bapak berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.